Cita-cita bos hari ini mau bercinta. Iya. Kecoa mau bercinta. Janda cakep, janda cakep. Gue tadi pas ketika opening, bumper nih, ada-ada aja kok lagunya sedang ingin bercinta. Apakah ini ungkapan hati seorang Ayu Ting Ting untuk Bopak atau apa sih? Ini harus diwaspadai setiap kalimat, setiap kata-kata itu harus Masa saya jatuh dipelajari. cinta melandak. Bahasa awal landak. Lo harusnya di episode kali ini harus banyak ngobrol sama Ayu. Banyak ngobrol? Besok ini adalah hari bersejarah buat lo. Ya kan? Gantian. Ya kan? Lo coba tanya Ayu, yuk ketika persidangan pertama apa yang mesti disiapkan? Udah, gak usah banyak ngomong, gak usah apa, udah bismillah aja. Bismillah, kita berdoa dalam hati. Bismillah berada, Toto bininya nongol. Bang, balik lagi bang. Oke. Yang jelaskan begini. Bahwa sebuah pernikahan itu kan gak segampang kita membalikan Omongan lu terlalu tangan. tinggi. Nah, terus? Iya kan? Udah lihat aja deh ngebohongin. Iya, Terus? iya, Iya dong. Iya. Kalau Bopak udah mengatakan tidak siap lagi, ya udah tinggal ketok palu selesai. Kalau aku nggak mau gimana bang? Ya, pokoknya Bopak besok, tapi lu besok tetap syuting kan? Langsung ketok Oh, palu iya. atau gimana? Hah? Kalau Enggak salah lah, casting nggak ini tahu mau palu lah, nggak sendiri. tahu. Pokoknya kan bahasa orang keren sekarang. Tapi segala Bang Bopak sesuatu datang nggak? hukum. Oh Datang. iya. Pak Januar nanti ngurus. Nggak boleh. Kalau Enggak, tapi lu datang nggak besok? Datang. Oh, Bopak besok datang. Oke, baiklah. Besok datang. Berarti Rabu infotainment Khusus lah. buat ada-ada aja Bopak siapkan waktu. Kalau dia datang. Hei, lo jangan sok-sokan untuk ada-ada aja. Lo Hah? kalau izin sekali, siapa yang bayar mobil? Lah, bukannya begitu, kan hal-hal kayak begini kan bisa Oh, nge-blow up mempengaruhi. nama. Oh, iya, iya, Kan iya. segala sesuatu kalau kita kan masuk ke dunia televisi itu harus lomba, Oh. harus apa. Kalau ini kan sekarang kalau naik karena ada kasusnya baru pada naik. Oh, iya, Kan iya, iya. gitu. Oh, jadi Oke. sensasi gitu ya? Sensasi. Iya. Oke, baik. Dan sekarang Bopak nanti kita lanjutin lagi curhatnya ya. Ini sekarang saya Oh mau. iya iya. Iya, Aku kita sedang mau ada bintang tamu dulu, Bos. Siapa? Bercinta. Cie. Iya. Enggak, justru sekarang ini ya. Ini untuk pemirsa ada-ada Pak aja Rojak nih. sehat di rumah. Sehat. Nanyanya ke gue, ngapa dia emang oh dia iya. anaknya Rojak? Jadi sekarang ini nih pemirsa ya, kalau ngomongin tentang bintang tamu atau mungkin sekarang lagi rame tentang perceraian di kalangan selebriti dan memang sebenarnya perceraian tidak ada manusia yang ingin bercerai, tapi memang itu adalah salah satu pilihan ya. Ya, Tapi pilihan. sekarang ini kita akan panggilkan beberapa waktu lalu kita sempat mendatangkan suaminya dan Suaminya sekarang siapa? suaminya yang bintang tamu sekarang nih. Oh, gitu, Ya kan? ya, Dan sip. sekarang ini kita akan menanya dari versi istri ya. Dan langsung Istri. saya panggil, ini dia bintang tamu saya, Yunita. Ini bos saya, kenalin loh. Oh iya, Ini bos bos saya. ya. Oh iya, sip. Oke, Yunita silakan duduk. Boleh saya minta tepuk tangan yang meriah untuk Yunita. Bos. Sebelah sini. Oke, dan sekarang ini kalau beberapa waktu lalu ya kita sempat mendatangkan Yunita, Daus Mini ya. Daus Mini sebagai bintang tamu kita ya, Daus sudah mengungkapkan isi hatinya dan sekarang ini kita tidak ingin menjadi hakim dari menghakimi dari bintang tamu kita. Kita tidak ingin menjadi hakim akan permasalahan mereka, tapi kita ingin mendengarkan dari pihak Versi yang lain ya. pihak yang lain. Oke, baik. Yunita, ini kan sekarang lagi rame nih mengenai kabar Yunita dan Daus Mini gitu ya. Dan kira-kira sebenarnya apa sih yang memicu kalian tuh akhirnya mengambil jalur untuk kita berpisah saja? Jadi kalau diceritain dari awal sampai habisnya gitu ya, tetap aku sama Daus kan sepakat untuk tidak menceritakan apa yang terjadi dalam rumah tangga aku sama Daus. Tapi yang pasti, masalah aku sama Daus itu bukan cuma seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tapi bisa dibilang dari awal 2013 lah, emang udah banyak konflik sebenarnya. Cuman berusaha untuk memperbaiki, cuman bilangnya mau berubah, tapi diulang lagi. Bilang mau berubah, diulang lagi, kayak gitu. Dan sekarang ini istilahnya tuh kemarin itu puncaknya awal Februari itu aku udah yang sama sekali udah nggak punya kekuatan untuk tetap bersabar gitu, bertahan sama dia. Oke. Dan aku memang aku yang minta cerai waktu itu. Oke, nah berarti kan kalau tadi Yunita sendiri bilang kesepakatan tidak akan menceritakan sebenarnya apa yang terjadi gitu. Tapi kalau dengar tadi Yunita ngomong kan sudah menahan semua ini dan terulang lagi, berarti secara tidak langsung semua ini dari pihak Daus.
kalau aku cerita Kak Ruben, Ya. jadi sama dengan aku menjelekkan suamiku sendiri. Atau aku sendiri juga bukan manusia yang sempurna 100%. Aku Ya. pun banyak salah sama Daus gitu. Tapi ya di luar itu apapun yang dilakukan sama Daus, Ya. aku sudah memaafkan. Begitu juga aku banyak kesalahan sama Daus, Daus pun sudah memaafkan kesalahan aku. Oke, gong permasalahannya sebenarnya ada di tahun kemarin. Yang pasti bukan di aku. Bukan. Yang pasti aku sekarang ini, kalau mau di bener-bener nggak ada asap kalau nggak ada api, nggak mungkin nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba aku minta cerai, kan nggak mungkin. Cuman kalau ketika aku berusaha untuk diam dan menutupi, tapi segelintir orang berusaha untuk menghakimi aku dan istilahnya nyebarin gosip. Banyak Menghakimi kayak gimana menghakimi? contohnya seperti Om Bopak Enggak, yang sering jangan dulu saya menghakimi pernah Om kayak Bopak beberapa kali berusaha untuk menghakimi aku versi Om Bopak ya, Kalau versi Om Bopak. nah kita Ya. pertanyaan bukan menghakimi di sini. Ini pertanyaan, nah kita di luar dari itu. Kejanggalan-kejanggalan mantan suami itu di mana? Om Bopak kan tahu. Enggak, Nih, enggak tahu. jadi maaf nih. Tanya dulu Kalau kejanggalan misalnya- suami. Tunggu dulu. Terus? Kejanggalan suami dulu. Gini, kalau ketika seorang suami sudah tidak bersyukur memiliki istri yang sudah melakukan dan menyerahkan semuanya untuk dia. Enggak, buktinya ada enggak? Contohnya ada. Coba Aku gimana? nggak mungkin. Aku Enggak, biar ada. pemirsa pada Enggak, tahu mungkin nih. gini, Kalau Bapak, ada aja biar ngupas jadi- segala-galanya. Yang ngupas. ya. Berarti sama dengan Om Bopak mau Bukan. menguliti sahabat Om Bopak sendiri. Nggak apa-apa. Ini Om Bopak yang nyuruh ya? Iya, siap. memang. Ayo, Memang. Coba. Enggak, gini. Hargai saya sebenarnya. Ya, hargai Saya saya bos di sebagai. sini. Iya, I know. Cuman maksudnya gini, dalam permasalahan ini mungkin Bopak punya emosi ketika kekeluargaannya terhadap Daus atau apapun. Yunita juga mungkin Bopak tidak maksudnya ke arah sana. Sebenarnya begini Kak Ruben ya. Kalau kita nih, Kak Ruben itu kalau saya jadi meluruskan sebagai apa bos di masalahnya sini. aku sama Daus dari awal kita nikah sampai akhir. Memang itu prinsip aku sama Daus. Buruknya, busuknya kita semua sekeluarga aku nggak pernah cerita sedikit pun ke mertua, ke orang tua aku. Walaupun sebagaimana sakitnya aku diam. Aku cuma bahas itu sama Daus. Orang nggak akan ada yang tahu apa yang terjadi, apa yang terjadi antara aku sama Daus selama pernikahan kita. Kita nongol di TV itu nggak nge-shoot 24 jam kehidupan kita tuh seperti apa. Saya yang lebih tahu. Enggak. Om Bopak pun. Cuman Sekarang ketemu di pembicaraan ketika begini. kita ada acara, misalnya acara manajemen, itu pun nggak mungkin aku ribut sama, andai kan kita lagi ada masalah, nggak mungkin aku ribut sama Daus di depan orang. Aku akan tetap menutupi, bagaimanapun juga dia suamiku. Aku harus menjaga nama baik dia. Itu masih aku pegang sampai detik ini, makanya sampai detik ini, karena Daus Mini itu dulu pilihan aku tidak akan pernah membuka aib dia, sedikit pun. Iya. Oke. Nah, justru saya sangat melihat bagaimana ini mungkin kedekatan dari sahabat saya sendiri, Bopak. Bos saya di sini bos, jadi Iya. jadi jangan menghakimi. Kalau kita di sini diada-ada aja nih, membuka sesuatu itu dengan hati yang paling dalam aja, jadi nggak mengada-ada. Jadi bos tuh pengen tahu aja, kan setiap pernikahan punya komitmen kan, tidak ngelihat kiri sama kanannya. Pertanyaan bos nih cuma satu, Iya. kok semudah itu misal memutuskan sesuatu hubungan sama Daus misalnya gitu. Enggak, jadi gini nah, loh. alasannya kayak apa? Atau bisa juga diboncengin sama orang lain, ada kepentingan Nah, pribadi, ya, bos, kayak dengerin gitu dulu, dia gimana mungkin tuh? pengen menjelaskan. Gini Coba lah ya. jelasin. Tuh. Orang awam di luaran sana kan pasti taunya pas ketika Enggak, kita nggak aku, pertanyaan masalah meledak, orang awam, masalah aku di meledak. dalam aja. Meledak dan minta cerai. Om Bopak harus tahu kalau aku sama Daus itu minta cerai ini Saya bukan di yang sini pertama. bos, bukan Om Bopak. Iya. Saya bos di sini. Iya, oke. Jadi yang nama terus? Om Bopak siapa? Jadi ini bukan pertama kalinya sebenarnya. Tapi kan apa iya kalau misalnya kita ribut terus aku ngadu ke media, aku ribut ngadu ke media. Kita cerai pun dari awal, aku sudah sama Daus tuh memutuskan untuk kita diem-diem. Nanti kalau udah ketok palu baru kita ngomong ke media. Tapi ketika gugatan masuk entah datangnya dari mana, akhirnya berita nyampe ke teman-teman media. Kalau memang aku orangnya nggak mau bohong sih, apa adanya. Gak, iya intinya gini. Kadang ketika kita diam, nanti waktu akan menjawab semuanya begitu. Oke, nah justru ini banyak orang yang mengatakan dengan permasalahan ini katanya menggandeng karir seorang Yunita. Jadi gini loh, aku itu dari sebelum nikah sama Daus kan memang udah nyanyi. Betul. Dari aku sama Daus kemarin-kemarin masih kita baik-baik aja, aku pun nyanyi. Bahkan sering offer keluar kota bareng sama Daus. Jadi memang sudah nyanyi. Dan ketika aku pisah sama Daus, kerja apa kalau bukan nyanyi Kak Ruben? Ya. Apa aku nanti nggak harus menafkahi anak aku?
Ya. Aku harus menghidupi diri aku sendiri. Aku pun punya keluarga. Keluarga yang sudah 3 tahun terakhir ini semenjak aku menikah sama Daus, aku terlantarkan. Terlantarkannya dalam Nggak segi dikasih apa? makan sama Daus. Aku semenjak aku nikah sama Daus, apapun yang Daus katakan, aku akan menuruti dia. Dia dulu bilang aku nggak boleh kerja, aku nggak kerja. Tapi memang kadang artis itu tidak seperti apa yang dilihat di luar. Banyak duit contohnya. Mungkin orang ngira Daus itu banyak duit atau kaya raya. Itu semuanya istilahnya itu cuma pandangan orang di luar. Tapi bagaimana keadaan rumah tangga kita itu benar-benar aku sama Daus yang tahu. Aku setelah aku menikah sama Daus, aku benar-benar nyerahin semuanya sama Daus. Yang tadinya aku tulang punggung keluarga, aku lepasin semuanya. Demi apa? Demi cinta. Tapi pengorbanan itu pun tidak, istilahnya tidak dihargai sama sekali lah. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat bagaimana pengorbanan seorang Yunita sendiri ya, mempertahankan sebuah rumah tangga dan akhirnya ya memang Yunita sudah 3 tahun juga menterlantarkan keluarga gitu ya. Tapi tanggapan dari pihak keluarga akan permasalahan ini seperti apa sih? Kalau sebenarnya kalau jujur, kalau mama kandung aku nggak kaget ini terjadi. Kalau keluarga Daus memang jujur pasti kaget karena aku selama ini sama Daus setiap ada masalah kita nggak pernah cerita ke keluarga. Jadi aku sama Daus tuh tipikal orang yang kalau ada masalah sebesar apapun kita diam. Ngerasain sendiri Ya, lah ya. kita ngerasain karena kan rumah tangga itu kan dulu kan kita sendiri yang milih kan gitu. Yang paling nggak nyaman dari Daus tuh apa tuh? Apa yang ngebuat kamu jadi nggak Nah, nyaman? bisa nggak nyaman, punya Kesetiaan. keputusan yang Jujur masalah kesetiaan sebenarnya. masalah kesetiaan dalam hal kayak gimana? Misalnya dia Bapak. selingkuh sama perempuan lain gitu. Itu Om Bapak yang bilang, bukan saya yang bilang. Aku nggak nyebutin. Kalau seandainya Kalau iya, memang Om Bapak mau menguliti silakan. Bukan menguliti, Jadi aku minta maksudnya maaf banget udah sama ceritain Papi, aja, sama coba. Papi di rumah. Aku minta maaf banget, Pi. Aku demi Allah aku nggak ada niatan untuk ngejelekin kamu sedikit pun, tapi sahabat kamu sendiri yang berusaha untuk memancing. Jadi bukan keinginan aku. Gini, mungkin bukan memancing Yunita, saya mencoba menetralkan. Bopak ini punya kewajiban Jadi- sebagai seorang pembawa acara Ah. untuk menanyakan. Iya. Jadi ada baiknya dalam permasalahan ini kita tidak ada yang saling emosi atau mungkin saya juga tahu bagaimana Bopak juga bisa mengkontrol emosinya. Tapi yang pasti di sini Yunita kita tidak memojokkan satu pihak ya. Ketika Yunita ngomong, ketika pertanyaan dari kami Yunita nyaman Jawab. berbicara, Yunita bisa dijawab. Kalau Yunita tidak nyaman bisa untuk dijawab. dijawab, Bisa dijawab. kita tidak Iya. kita tidak mau mendesak kalau itu bisa menjadi memperkeruh rumah tangga. Karena kita juga hargai bagaimana Daus ketika datang ke sini juga tidak memojokkan pihak manapun. Iya, kita nanya Itu dia begitu. makanya Daus. Daus tuh sebenarnya dia tuh memang istilahnya kita sudah berpisah gitu. Tapi aku yakin banget. Daus itu sebenarnya baik. Dia itu cuma salah gaul itu aja sebenarnya. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang Daus, sampai sekarang ini masih serumah dengan Daus. Iya. Jadi baru sekitar 10 harian inilah dia lebih milih pulang ke rumah mamanya. Oke. Mungkin itu dia ngerasa lebih nyaman di sana Kalau karena Yunita di sini berarti Babang sama siapa? kebetulan semalam Daus kan lagi di rumah mamanya dan dia telepon untuk nganterin Babang ke rumahnya, jadi aku antar. Oh, nganter. Tapi ketika Yunita nganterin ke rumah Mama tidak ada konflik apapun? Nggak ada. Semuanya baik-baik aja dan diam aja, semua berserah untuk kalian berdua gitu ya? Jadi sebenarnya aku sama Daus aja tuh udah ikhlas kita untuk pisah. Justru malah orang-orang di luar sana yang sibuk untuk mengorek-ngorek. Iya. Orang-orang tuh di luar sana dia tuh sakit hati kalau ada orang baik-baik aja gitu. Jadi maunya itu kalau orang pisah tuh harus berantem dan ribut. Malah justru aku sama Daus itu akhir-akhir ini jujur aja kita tuh malah ributnya bukan karena masalah kita lagi, karena kita sudah melupakan, kita sepakat untuk cerai. Kayak lagunya Ibu Ayu, maafku harus pergi, tapi aku memaafkanmu tapi aku harus pergi gitu. Kayak gitu. Iya, oke. Nah, Yunita, kalau ngelihat bagaimana Daus sekarang ini kan kemarin ini Daus juga punya tingkat emosi yang sangat bersedih akan perpisahan ini gitu ya. Tapi dari Yunita sendiri ada kemungkinan nggak sih kalian bisa berdamai? Kalau untuk berdamai baik-baik untuk Kan sebagai- dalam perjalanan ada mediasi nanti memang ya. memang Mediasi. tapi kali ini aku emang udah jadi sepakat dan aku memang mau secepatnya. Memang jodoh itu di tangan Allah ya. Kalau memang saat ini memang hati aku memang benar-benar ketutup untuk dia, memang benar-benar aku sudah Butuh waktu, memutuskan. ya. Jadi tapi kalau misalnya kita jodoh, aku nggak bisa
mendahului apa kehendak Betul. Allah. Kita nggak Tapi tahu kalau rahasia memang, Tuhan, iya ya. benar. Tapi kalau memang saat ini aku nggak bisa. Baik, sekarang Yunita tenang dulu ya. Sabar Dan dulu, pemirsa, santai kita dulu. masih banyak yang ingin saya tanyakan dengan Yunita sesaat lagi, tetap di ada aja. It's okay, why, mas? It's okay, why? Aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo. Ya, oke. Iya pemirsa, kita kembali lagi di Ada-Ada Aja, masih mengupas cerita tentang Yunita dan Daus Mini. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita lanjutkan Betul sekarang. sekali ya. Dan juga untuk pemirsa, jangan lupa untuk dukung saya. Ini GTV. Ketik GTV, spasi GSA, spasi 3D, kirimkan ke 9288. Sekali lagi, GTV, spasi GSA, spasi 3D, kirimkan ke 9288 ya. Yang banyak boleh, dan supaya saya terpilih menjadi kategori presenter paling seru di Global Seru Award. Baca lagi. Yuk, sekarang ayo. Dah, mana ituannya tadi kertasnya? gak ada. Ya Lu kode lu aja nya. Ih jahat banget, ih jahat. Sumpah, ini namanya money politik, sumpah. Apaan ini kertas? Udah, mana? Oh ya, GTU ya? GTV. Oh, JTV. Pemirsa jangan lupa untuk dukung Ayu Ting Ting sebagai penyanyi dangdut terfavorit. Paling seru. Penyanyi dangdut paling seru. Caranya ketik GTV spasi GSA spasi 10D. Kirim ke 9288. Ketik GTV spasi Udah, yuk, lu mah. GSA spasi 10D. Kirim ke 9288. Ketik Ayo, udah. GTV spasi GSA spasi 10D. Kirim ke 9288. Bopak mah begitu. Oke. Kita lagi. Ya, dan pemirsa terima kasih untuk Anda yang sudah Lagi setia promoin bersama pribadi, kami. udah tahu ada masalah di sini. Al Pevita. Ih, Al Pevita. Mana ini Al? Ini Al. Icoy. Al Burik. Oke, dan sekarang Nggak dapet ya. Cepet nggak dapet. lu mau ngomong doang, bagi kali. Udah. Ini udah masuk episode berapa? Belum, episode 100. Udah. Bopak mau bagi 100. Plus sama semua kru dia bagi. Yes. Ruben, patungan sama Ruben. Gue nyumbang gocap lah. Lu gocap. Oke, Udah, baik. Al. Mobil baru belagu. Bopak ngebahas Bopak nggak seru, mendingin bahas Ini ya. aja ya. Baik, dan pemirsa terima Bahasa kasih untuk dia. Anda yang selalu setia bersama kami. Dan sekarang ini kalau beberapa waktu lalu kan kita sempat menanyakan dari Daus Mini. Dan sekarang ini kita bersama Yunita dan kira-kira apa yang menyebab perceraian mereka. Yunita, ini yang saya mau tanyakan beberapa waktu lalu sempat ada Mary Amril. Ya, sempat ada pemberitaan tentang Mary Amril dan itu banyak orang yang mengatakan itu adalah settingan Emang demi benar. sebuah popularitasnya Mary. Iya. Menurut Yunita itu settingan atau tidak? Itu memang settingan. Jadi awalnya memang nggak tahu kalau itu settingan ya. Jadi sebenarnya tuh Daus lebih kayak Daus tuh dimanfaatin lah. Jadi oleh pihak-pihak yang aku sama Dausnya juga dimanfaatin, dan ketika aku sudah tahu kalau itu settingan kan mau selesai. Tapi masih banyak TV yang masih mau, aduh jangan damai dulu kayak gitu-gitu. Oh, masih terus? di Tapi nanti ada aja nilai damainya nominalnya kayak itu. Ada nilai nominal nggak? Itu sih biar Daus yang jawab, jangan aku yang jawab. Oh gitu, karena memang sebenarnya Yunita awalnya memang nggak tahu ya. Memang nggak tahu. Memang nggak tahu, dan Daus yang memang sudah merencanakan itu juga. Aku nggak tahu itu. Jadi tahu-taunya sih. Taunya pas kapan? Taunya pas maksudnya pas aku sama Dausnya udah. Jadi kan itu otomatis kebawa ke rumah tangga ya. Jadi ke urusan rumah tangga. Jadi kan aku pun ngira kalau itu kan bukan settingan gitu kan. Akhirnya Daus bilang kalau itu settingan gitu. Oh, kamu Ya. pikir juga tadinya beneran gitu. Oke, nah sekarang kita ngobrolin tentang perasaan Yunita sekarang ini. Banyak orang yang ada pro, ada yang kontra juga, bahkan ada yang kait-kaitan demi sebuah popularitas, ada yang kait-kaitkan dengan ini. Tapi Yunita tadi sempat berbicara karena orang-orang di luar sana tidak ada 1 kali 24 jam di dalam rumah Yunita.
Ya, jadi perasaan Yunita sekarang ini tuh seperti apa sih? Kalau untuk sekarang sih, jujur aku ngerasanya sih lega. Aku ngerasa lebih baik dari taruhlah sebulan yang lalu. Sekarang aku merasa lebih baik, lebih hidup aku merasa lebih nyaman. Berarti ketidaknyamanan itu yang membuat Yunita akhirnya mengambil keputusan ini ya? Ya, karena kalau dua kepala sudah tidak bisa lagi disatukan, pasti endingnya ribut dan tidak pernah ketemu jalan keluarnya. Memang ngerasa kalau misalnya kita berpisah, kita justru merasa lebih baik, ya kenapa nggak dilakuin gitu. Ya, dan sekarang pemirsa nanti kita lanjut lagi ngobrol nih. Sekarang kita punya tayangan juga untuk Yunita dan juga pemirsa yang ada di rumah. Kira-kira seperti apa? Sama-sama kita lihat ini. Karena di antara kita berdua udah nggak ada kecocokan, udah satu sama lain udah sibuk. Kok bisa begitu nggak ada kecocokan ya Ben ya? Secepat itu ya? Ketidakcocokannya itu seperti apa sih, Us? Mungkin bisa dicontohkan. Ya dia udah balik lagi nyanyi ke dunia entertain Itu gitu pasti kan. ada orang Jadi, ketiga kali. lu bisa ngomong diem nggak sih? Di sini emang benar-benar pure. Nggak ada lagi yang namanya kecocokan. Udah satu sama lain udah mempunyai kesibukannya masing-masing. Jadilah ibu yang baik buat Babang. Jadi jati diri sendiri. Itu aja paling. Oke, itu dia tadi titik. Menjadi Daus hanya berpesan menjadi ibu yang baik buat Babang dan menjadi jati diri sendiri. Ada yang ingin dikatakan nggak untuk Daus? Sampein ke Daus. Makasih buat papi karena masih istilahnya masih ngasih nasihat lah untuk aku gitu. Karena itu sih yang emang selama ini aku kehilangan sosok itulah dari Daus. Kalau memang dia masih memperhatikan dan apalagi masih ngasih nasihat, aku makasih banget buat papi Daus. Oke, ini nanti untuk hak asuh anak lebih ke Yunita atau ke Daus? Ke aku. Ke Yunita. Iya. Karena kalau untuk anak itu memang kalau anak itu nggak ada istilah kompromi ya, karena seorang ibu itu hamil 9 bulan, melahirkan, ngurus, nyusuin segala macam, nggak mungkin aku rela begitu aja anak aku ikut Daus. Tapi memang Enggak, nanti dipersulit nggak? Enggak, bahasa nggak relanya kenapa? Kenapa? Nggak rela Daus kalau kan punya hak juga itu kalau bapaknya. Ical ikut Daus, ya Ical harus ikut aku. Tapi kan Enggak, aku itu di undang-undang nanti di dengan undang-undang catatan bisa. aku tidak akan pernah membatasi Daus. Kapanpun mau ketemu sama Ical, pintu rumah aku selalu terbuka untuk Daus. Toh detik ini aja ini Ical lagi ada di rumahnya Daus saat ini. Jadi Tapi memang nanti volume Daus buat ketemu anak sih oke aja ya. Nggak masalah. Apa yang ngebuat kamu jangan sampai anak saya di tangannya Daus? Apa yang ngebuat kamu kayak gitu? Ya karena memang aku tahu tetap seorang ibu yang terbaik untuk anaknya gitu. Oke, kondisi Babang sekarang ini saat ini gimana? Babang alhamdulillah baik, sehat, ceria. Dia masih belum ngerti lah dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga kita gitu. Tapi kan aku komitmen sama Daus pun. Jadi walaupun sekarang kita udah cerai sekalipun, kapanpun Daus libur dan aku pun libur, ya memang aku sama Daus nyempetin waktu untuk kita tetap jalan bareng bertiga, semuanya demi anak. Kayak kemarin sempat belanja bulanan keperluan anak itu bareng kayak gitu-gitu. Jadi Kalau Balkis gimana Balkis? Maaf, Bilkis. nama anak saya Bilkis Kumairah Razak. Ya, tolong jangan diganti-ganti jadi Balkis. Bilkis gimana? Bilkis? Kalau Bilkis ya Bilkis cukup sama bundanya akan bekerja keras umur hidup buat Bilkis. Oh gitu. Bundanya udah gak percaya sama laki-laki lagi ya? Tidak semua laki-laki seperti itu, banyak masih Tapi kan laki-laki nggak yang lebih semua baik laki di luar begitu. sana. Nanya mulu lah. Al, sebentar aku mau nanya dulu Al. Nggak lagi PDKT. Iya, oke. Iya. PDKT. Sampai tahu kita bisa mengayumi Bilkis. Bokap, Bobak, Hah? lu pas tadi lagi di close up muka lu itu, coba close up deh, Bopak close up deh, coba Bapak close up deh, tuh lagi tiduran gitu, tuh kayak telur asin ya Pak. Biru bengep deh. Oke, Yunita, sekarang Tahu kita baju siapa ini? lanjut lagi ngobrol dan masalah yang sekarang ini Yunita hadapin kan juga cukup berat dan akhirnya mengganggu semua pekerjaan, bahkan emosi Yunita juga jadi kurang stabil gitu.
Tapi ada nggak sih tanggapan orang di luar sana yang ketika bertemu Yunita yang sayang, rumah tangga dipertahankan aja, atau ada yang mencemooh atau gimana sih? Banyak. Tapi kalau yang mencemooh sih sebenarnya haters tuh pasti ada. Dari zaman aku nikah sama Daus sampai detik ini pun haters itu ada. Cuman Ada sisi keuntungan nggak jadi suaminya Daus? Istrinya Daus. Istrinya Daus. Istri, suami. ya banyak lah, punya Sisi anak. keuntungannya apa aja tuh? Termasuk sekarang bisa dikenal orang pun tidak dipungkiri itu karena aku Nggak menutup nikah ya, sama Daus. gitu ya? Ya. Gitu. Oke. Nah, kalau melihat dari semua ini langkah ke depan untuk yang Yunita lakukan ini seperti apa sih? Yang pasti kerjanya yang halal. Kerjanya yang halal untuk anak gitu. Tentunya ada kenangan yang paling indah gak sama Daus? Paling cakep gitu? Ada pas masa-masa kehamilan. Oh gitu? Apa yang paling indah yang, Yang susah paling indah. dilupain? Perhatian kayak gitu. Daus ngelus-ngelus perut gitu biasanya? Daus waktu aku hamil benar-benar itu jadi suami yang ya yang menurut aku tuh sempurna gitu. Waktu aku hamil dulu, jadi aku nggak pernah kekurangan kasih sayang sedikit pun. Padahal waktu hamil dulu aku tuh jujur hidupnya sama Daus tuh lagi susah. Jadi kita dulu nggak punya apa-apa, inget banget. Itu kalau mau makan bingung gitu. Kita besok buat masak apa ya gitu. Dulu inget kayak gitu banget. Terus hamil gede gitu dan punya suami yang sayang banget sama aku. Itu sih yang nggak pernah aku lupain sampai kapanpun. Sampai kapanpun ya, karena biar bagaimanapun yang namanya anak juga tidak boleh dijauhkan ya, karena Yunita sendiri menjaga hubungan baik dengan Daus adalah demi seorang anak, demi masa depan dari Babang sendiri. Oke, nah kalau ngomongin kenangan bersama Daus juga sudah, tapi hal yang paling dikangenin dari Daus ini apa sih? Bercandanya kali ya, suka sering kalau misalnya apa namanya kan kita suka kadang-kadang nonton TV bareng gitu kan di rumah gitu. Dan Ya, dulu sih sering kayak kita masih kayak komunikasi kita masih lancar, masih baik-baik aja gitu. Ntar kita kalau misalnya kita lagi nonton TV gitu, ntar kalau ada teman-temannya dia nongol di TV dicela-celain sama dia, dan itu bikin aku ketawa. Kayak ada ini ngapain di sini si Panse di sini menuhin TV gitu-gitu. Bercanda-bercandaannya aku sama Daus. Karena hidup sama Daus itu menurut aku apa ya? Memang saat ini berakhir dan tidak bisa lagi dilanjutkan, tapi aku tidak menutupi bahwa aku pun pernah merasakan masa-masa bahagia aku sama dia gitu. ya, oke. Nah, kalau ini kedekatan Bopak dengan Daus juga sangat dekat sekali ya. Jadi ikatannya itu udah pasti sangat kuat gitu. Dan tapi kalau Bopak sendiri melihat permasalahan yang sekarang ini lagi Bopak hadapin dan terus ngelihat Daus ini, apa sih yang Bopak ambil dari semuanya? Kalau bos, ini jangan atas nama bos, Bopak ya. Iya. Kalau Bopak begini, kalau sama Dausnya hubungannya mengamat dekat. Ya. Dekatnya begini. Dulu pun pada saat dia punya keputusan untuk menikah, Bopak tuh udah wanti-wanti sama Daus. Us, kalau lo cari istri, carilah istri yang bisa jadi mata lo. Bisalah istri lo yang tangannya menjadi tangan lo. Bisalah kakinya yang menjadi kaki lo, gitu. Dalam arti begini, karena secara fisik kan beda Daus sama kita. Kalau Daus ini kan orang ketergantungan sampai dia mati. Dia harus ketergantungan sama seseorang. Ya kan? Nah pada saat dia punya keputusan, mungkin inilah wanita pilihannya. Karena begini, setiap wanita yang menikah sama Daus ini, itu dia harus punya hati yang benar-benar hati singa. Kenapa? Karena banyak pertanyaan nanti dari orang lain, bukan dari diri sendiri. Ah, si perempuan itu suka sama Daus karena Daus top, misalnya gitu. Suka sama Daus karena begini gitu. Tapi waktu itu pas kita lihat di sisi Bopak, mungkin calon lo ikhlas kali, kita bilang gitu. Semoga hujatan yang ada di luar tuh nggak jadi buat lo, biar dia jadi kaki lo, kan gitu. Nah pada saat kejadian udah selesai begini kan kita sebagai sahabat juga bingung. Ternyata tongkat, matanya, kaki Daus tuh hilang kan gitu. Daus ini bukan orang-orang yang perkasa seperti kayak kita kan. Daus orang yang ketergantungan. Nah dengan mudahnya misalnya itu perceraian cepet dek. Begini, Bopak sebagai sahabat meresponnya sama Daus. Cuman begini, ya udah
Kalau seandainya ini takdir lo memang sampai di sini aja cinta lo, ya udah. Tak usah kita memarangi lebih jauh lagi, mengekspor lebih jauh lagi. Lebih baik kita melangkah lebih jauh lagi lah. Biar kegagalan yang lo dapet ini menjadi bumerang buat ke depan, kan gitu. Oke. Baik. Nah, tapi kalau Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau untuk Yunita sendiri dulu awal perkenalan dengan Daus tuh di mana sih? Awal kenalnya sih, awalnya pernah manggung di Ancol. Terus Daus bintang tamu waktu itu sama Bang Yadi. Kamu nyanyi di situ? Aku nyanyi, tapi nggak langsung kenalan karena kan dulu kan paling dia kan ya dia kan apa bintang tamu gitu kan, nggak mungkin penyanyi yang masih bukan siapa-siapa terus sok kenal gitu kan, nggak. Tapi pada suatu hari karena aku berteman sama Daus di Facebook, karena memang waktu itu ngefans sama Daus, itu aku nginbokin dia di Facebook dan nyapa dia bilang kalau Kak Daus inget nggak aku yang kemarin nyanyi loh di Ancol, inget nggak aku gitu-gitu, dan sampai tukeran pin BB akhirnya dari situ gitu. Waktu itu sih pun Daus punya pacar waktu itu, dan aku sendiri juga sama-sama masih punya pacar, jadi awalnya ya udah kenal gitu aja, iya, kenal di BBM aja gitu. Dan sampai akhirnya cinta ini seperti apa sih? Terus mungkin udah sejalan-jalannya ya Daus putus sama pacarnya, terus waktu itu aku pernah calon suami aku meninggal, jadi di situ udah Daus kayak ngasih perhatian gitu sama aku. Ya. Dia bilang kalau yang sabar ya gitu, jodoh Ngasih support lah ya. ngasih support waktu itu. Jadi ya gitu pokoknya baik-baikin aku, pokoknya sering care dan perhatian lah sama aku, sampai pada suatu hari itu sejalan-jalannya nggak niat mau ketemuan, lagi main di mall di daerah Semanggi situ, dan Daus waktu itu lagi ada acara di salah satu stasiun TV, dan karena ngeliat dari status BBM, terus aku bilang, kita lagi satu gedung nih, gimana kalau ketemuan gitu, dan dari situ sih, karena udah pernah ketemu sekali, jadi sering ketemu, dari situ Daus bilang suka, dan aku nerima gitu. Nah, sekarang nih kan udah ada masalah kayak gini. Di hati Yunita sendiri masih ada rasa cinta nggak gitu buat Daus? Kalau Jujur. Kalau cinta sih aku nggak bisa jawab ya, tapi kalau sayang, sampai mati pun aku akan sayang sama Daus. Karena bagaimanapun juga dia adalah pertama bapak dari anak aku, dan kedua pernah pernah menjadi bagian dalam hidup aku lah selama 3 tahun ini gitu. Oke, baik, dan nanti kita lanjutin lagi Yunita ya, dan kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Ada Aja. Selamat malam duhai kekasih, sebutlah namaku menjelang tidurmu, bawalah aku dalam mimpi yang indah di malam yang sepi sesunyi ini. 3 Rela aku relakan, rela aku relakan. Ya, kita masih tetap membicarakan bagaimana kita membuka sebuah hati yang hati kita tidak tahu kedalamannya sampai mana. Kebetulan tamu kita di Ada-Ada Aja, Yunita akan membeberkan, ya kan? Masih tetap di Ada-Ada Aja. Jangan lupa dukung Ayu di Global Seru Award sebagai penyanyi dangdut paling seru. 2 menit. Iya 2 jam lagi. Ya udah, oke ya. Ayu 10D, saya 3D. Udah gitu doang. Singkat waktunya 2 menit. Iya kan? Tenang. Tenang. Pokoknya GTV spasi GSA 10, gue berapa? 3D. Iya. GTV spasi GSA spasi 10D. Iya. Ngapain mas yang promo-promo? 88. Ntar dulu Pak, ibaratnya kan. Kerjaan dulu, ngapain Ntar kalau promo menang itu? lu gue beliin bakso, lu tenang aja. Bakso sih bisa beli. Iya, oke. Nanti kita ngobrol lagi ya. Ya, Yunita, sekarang kita ngomongin yang indah. Kita tidak mau ingin membuat Yunita bersedih lagi gitu ya. Karena apa yang dirasakan Yunita, kita hanya tahu dari segi depannya saja, fisiknya doang. Tapi batin hanya mereka berdua yang tahu. Kalau saya tanya satu pertanyaan, masih cinta nggak sama Daus? Nggak mau jawab, biar aku sama Tuhan aja yang tahu. Kalau ketika proses persidangan berjalan dan Yunita sudah diputuskan berpisah,
sama Daus. Langkah apa yang pertama kali Yunita lakukan menjadi seorang janda nanti? Ya pasti nyiapin mentalnya kalau besok diceng-cengin sama teman-temannya janda kayak gitu. Terus kedua, belajar cari nafkah sendiri lah yang pasti yang halal untuk diri aku sendiri nantinya. Suatu saat Babang besar nanti, apa sih yang ingin Yunita sampaikan untuk Babang? Tentang ayahnya. Ayahnya itu ayah yang bertanggung jawab, ayah yang baik buat Ical dan akan tetap begitu selamanya. Gitu. Ya, oke, baik. Yunita, pokoknya apapun permasalahannya tetap kuat dan tetap sabar ya. Semangat, Semangat ya. keep Dan smile. pemirsa di sini kami tidak ingin menghakimi, biar pemirsa yang menilai sendiri ya. Dan sekarang ini ada persembahan terakhir untuk Anda semua dari Yunita. Sampai ketemu lagi di Ada Aja. Bomat bodo amat. Bomat bodo amat. Ini gara-gara kau, semua gara-gara kau. Ini semua pusingkanku. Ini gara-gara kamu, semua gara-gara kamu. Ku tersiksa karena dimabuk cinta. 1, 2, dan 3 kali kau duakan ku selingkuh di belakangku. Bomat dengan sikapmu, bomat dengan tingkahmu, bomat apa yang kau lakukan bodoh amat. Bomat kata-katamu, bomat dengan rayumu, bomat ku tak tahan yang kamu lakukan bodoh amat. Lagi. Ini gara-gara kau, semua gara-gara kau. Ini semua pusingkanku. Ini gara-gara kamu, semua gara-gara kamu. Ku tersiksa karena dimabuk cinta. 1, 2, dan 3 kali kau duakan ku selingkuh di belakangku. Bomat dengan sikapmu, bomat dengan tingkahmu, bomat apa yang kau lakukan bodoh amat. Bomat kata-katamu, bomat dengan rayumu, bomat ku tak tahan yang kamu lakukan bodoh amat. Banyak orang yang mengatakan itu adalah settingan Emang demi benar. sebuah popularitasnya Mary. Iya. Menurut Yunita itu settingan atau tidak? Itu memang settingan. Jadi awalnya memang nggak tahu kalau itu settingan ya. Jadi sebenarnya tuh Daus lebih kayak Daus tuh dimanfaatin lah. Jadi oleh pihak-pihak yang aku sama Dausnya juga dimanfaatin, dan ketika aku sudah tahu kalau itu settingan kan mau selesai. Tapi masih banyak TV yang masih mau, aduh jangan damai dulu kayak gitu-gitu. Oh, masih terus? di Tapi nanti ada aja nilai damainya nominalnya kayak itu. Ada nilai nominal nggak? Itu sih biar Daus yang jawab, jangan aku yang jawab. Oh gitu, karena memang sebenarnya Yunita awalnya memang nggak tahu ya? Memang nggak tahu. Memang nggak tahu, dan Daus yang memang sudah merencanakan itu juga? Aku nggak tahu itu. Jadi tahu-taunya sih. Taunya pas kapan? Taunya pas maksudnya pas aku sama Dausnya udah, jadi kan itu otomatis kebawa ke rumah tangga ya. Jadi ke urusan rumah tangga. Jadi kan aku pun ngira kalau itu kan bukan settingan gitu kan. Akhirnya Daus bilang kalau itu settingan gitu. Oh, kamu ya. pikir juga tadinya beneran gitu? Oke, nah sekarang kita ngobrolin tentang perasaan Yunita sekarang ini.
banyak orang yang ada pro, ada yang kontra juga, bahkan ada yang kait-kaitan demi sebuah popularitas, ada yang kait-kaitkan dengan ini. Tapi Yunitas tadi sempat berbicara karena orang-orang di luar sana tidak ada 1 kali 24 jam di dalam rumah Yunita. Ya, jadi perasaan Yunita sekarang ini tuh seperti apa sih? Kalau untuk sekarang sih, jujur aku ngerasanya sih lega. Aku ngerasa lebih baik dari taruhlah sebulan yang lalu. Sekarang aku merasa lebih baik, hidup aku merasa lebih nyaman. Berarti ketidaknyamanan itu yang membuat Yunita akhirnya mengambil keputusan ini ya? Ya, karena kalau dua kepala sudah tidak bisa lagi disatukan, pasti endingnya ribut dan tidak pernah ketemu jalan keluarnya. Memang ngerasa kalau misalnya kita berpisah, kita justru merasa lebih baik, ya kenapa nggak dilakuin gitu. Ya, dan sekarang pemirsa nanti kita lanjut lagi ngobrol nih. Sekarang kita punya tayangan juga untuk Yunita dan juga pemirsa yang ada di rumah. Kira-kira seperti apa? Sama-sama kita lihat ini. Karena di antara kita berdua udah nggak ada kecocokan, udah satu sama lain udah sibuk. Kok bisa begitu nggak ada kecocokan ya Ben ya? Secepat itu ya? Ketidakcocokannya itu seperti apa sih, Us? Mungkin bisa dicontohkan. Ya dia udah balik lagi nyanyi ke dunia entertain Itu gitu pasti kan. ada orang Jadi, ketiga kali. lu bisa ngomong diem nggak sih? Di sini emang benar-benar pure. Nggak ada lagi yang namanya kecocokan. Udah satu sama lain udah mempunyai kesibukannya masing-masing. Jadilah ibu yang baik buat Babang. Jadi jati diri sendiri. Itu aja paling. Oke, itu dia tadi titik. Menjadi Daus hanya berpesan menjadi ibu yang baik buat Babang dan menjadi jati diri sendiri. Ada yang ingin dikatakan nggak untuk Daus? Sampein ke Daus. Makasih buat papi karena masih istilahnya masih ngasih nasihat lah untuk aku gitu. Karena itu sih yang emang selama ini aku kehilangan sosok itulah dari Daus. Kalau memang dia masih memperhatikan dan apalagi masih ngasih nasihat, aku makasih banget buat papi Daus. Oke, ini nanti untuk hak asuh anak lebih ke Yunita atau ke Daus? Ke aku. Ke Yunita. Iya. Karena kalau untuk anak itu memang kalau anak itu nggak ada istilah kompromi ya, karena seorang ibu itu hamil 9 bulan, melahirkan, ngurus, nyusuin segala macam, nggak mungkin aku rela begitu aja anak aku ikut Daus. Tapi memang Nggak nanti dipersulit nggak? Nggak, bahasa nggak relanya kenapa? Kenapa? Nggak rela Daus kalau kan punya hak juga itu kalau bapaknya. Ical ikut Daus, ya Ical harus ikut aku. Tapi kan Nggak, aku itu di undang-undang nanti di dengan undang-undang catatan bisa. aku tidak akan pernah membatasi Daus. Kapanpun mau ketemu sama Ical, pintu rumah aku selalu terbuka untuk Daus. Toh detik ini aja ini Ical lagi ada di rumahnya Daus saat ini. Jadi Tapi memang nanti volume Daus buat ketemu anak sih oke aja ya. Nggak masalah. Apa yang ngebuat kamu jangan sampai anak saya di tangannya Daus? Apa yang ngebuat kamu kayak gitu? Ya karena memang aku tahu tetap seorang ibu yang terbaik untuk anaknya gitu. Oke, kondisi Babang sekarang ini saat ini gimana? Babang alhamdulillah baik, sehat, ceria. Dia masih belum ngerti lah dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga kita gitu. Tapi kan aku komitmen sama Daus pun. Jadi walaupun sekarang kita udah cerai sekalipun, kapanpun Daus libur dan aku pun libur, ya memang aku sama Daus nyempetin waktu untuk kita tetap jalan bareng bertiga, semuanya demi anak. Kayak kemarin sempat belanja bulanan keperluan anak itu bareng kayak gitu-gitu. Jadi Kalau Balkis gimana Balkis? Maaf, Bilkis. nama anak saya Bilkis Kumairah Razak, ya. Tolong jangan diganti-ganti jadi Balkis. Bilkis gimana Bilkis? Kalau Bilkis ya Bilkis cukup sama bundanya akan bekerja keras umur hidup buat Bilkis. Oh gitu. Bundanya udah gak percaya sama laki-laki lagi ya? Tidak semua laki-laki seperti itu, banyak masih Tapi kan laki-laki nggak yang lebih semua baik laki di luar begitu. sana. Nanya mulu lah. Al, sebentar aku mau nanya dulu Al. Nggak lagi PDKT. Iya, oke. Iya. PDKT. Sampai tahu kita bisa mengayumi Bilkis. Bokap, Bobak, Eh? lu pas tadi lagi di close up muka lu itu, coba close up deh, Bopak close up deh, coba Bapak close up deh, tuh lagi tiduran gitu, tuh kayak telur asin ya Pak. Biru bengep deh. Oke, Yunita, sekarang Tahu kita baju siapa ini? lanjut
lanjut lagi ngobrol dan masalah yang sekarang ini Yunita hadapin kan juga cukup berat dan akhirnya mengganggu semua pekerjaan, bahkan emosi Yunita juga jadi kurang stabil gitu. Tapi ada nggak sih tanggapan orang di luar sana yang ketika bertemu Yunita yang sayang, rumah tangga dipertahankan aja, atau ada yang mencemooh atau gimana sih? Banyak. Tapi kalau yang mencemooh sih sebenarnya haters tuh pasti ada. Dari zaman aku nikah sama Daus sampai detik ini pun haters itu ada. Cuman Ada sisi keuntungan nggak jadi suaminya Daus? Istrinya Daus. Istrinya Daus. Istri, suami. ya banyak lah punya Bisa nggak nyaman, punya kesetiaan. keputusan yang Jujur masalah kesetiaan sebenarnya. masalah kesetiaan dalam hal kayak gimana? Misalnya dia Bapak- selingkuh sama perempuan lain gitu. Itu Om Bapak yang bilang, bukan saya yang bilang. Aku nggak nyebutin. Kalau seandainya Kalau iya, memang Om Bapak mau menguliti silakan. Bukan menguliti, Jadi aku minta maksudnya maaf banget udah sama ceritain Papi, aja, sama coba. Papi di rumah. Aku minta maaf banget, Pi. Aku demi Allah aku nggak ada niatan untuk ngejelekin kamu sedikit pun, tapi sahabat kamu sendiri yang berusaha untuk memancing. Jadi bukan keinginan aku. Gini, mungkin bukan memancing Yunita, saya mencoba menetralkan. Bopak ini punya kewajiban Jadi- sebagai seorang pembawa acara Ah. untuk menanyakan. Iya. Jadi ada baiknya dalam permasalahan ini kita tidak ada yang saling emosi. Atau mungkin saya juga tahu bagaimana Bopak juga bisa mengkontrol emosinya. Tapi yang pasti di sini Yunita kita tidak memojokkan satu pihak, ya. Ketika Yunita ngomong, ketika pertanyaan dari kami Yunita nyaman Jawab. berbicara, Yunita bisa dijawab. Kalau Yunita tidak nyaman bisa untuk dijawab. dijawab, Bisa dijawab. kita tidak Iya. kita tidak mau mendesak kalau itu bisa menjadi memperkeruh rumah tangga. Karena kita juga hargai bagaimana Daus ketika datang ke sini juga tidak memojokkan pihak manapun. Iya, kita nanya Itu dia begitu. makanya Daus. Daus tuh sebenarnya dia tuh memang istilahnya kita sudah berpisah gitu. Tapi aku yakin banget. Daus itu sebenarnya baik. Dia itu cuma salah gaul itu aja sebenarnya. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang Daus, sampai sekarang ini masih serumah dengan Daus. Iya. Jadi baru sekitar 10 harian inilah dia lebih milih pulang ke rumah mamanya. Oke. Mungkin itu dia ngerasa lebih nyaman di sana Kalau karena Yunita di sini berarti Babang sama siapa? kebetulan semalam Daus kan lagi di rumah mamanya dan dia telepon untuk nganterin Babang ke rumahnya, jadi aku antar. Oh, nganter. Tapi ketika Yunita nganterin ke rumah Mama tidak ada konflik apapun? Nggak ada. Semuanya baik-baik aja dan diam aja, semua berserah untuk kalian berdua gitu ya? Jadi sebenarnya aku sama Daus aja tuh udah ikhlas kita untuk pisah. Justru malah orang-orang di luar sana yang sibuk untuk mengorek-ngorek. Iya. Orang-orang tuh di luar sana dia tuh sakit hati kalau ada orang baik-baik aja gitu. Jadi maunya itu kalau orang pisah tuh harus berantem dan ribut. Malah justru aku sama Daus itu akhir-akhir ini jujur aja kita tuh malah ributnya bukan karena masalah kita lagi, karena kita sudah melupakan, kita sepakat untuk cerai. Kayak lagunya Ibu Ayu, maafku harus pergi, tapi aku memaafkanmu tapi aku harus pergi gitu. Kayak gitu. Iya, oke. Nah, Yunita, kalau ngelihat bagaimana Daus sekarang ini kan kemarin ini Daus juga punya tingkat emosi yang sangat bersedih akan perpisahan ini gitu ya. Tapi dari Yunita sendiri ada kemungkinan nggak sih kalian bisa berdamai? Kalau untuk berdamai baik-baik untuk Kan sebagai- dalam perjalanan ada mediasi nanti memang ya. memang Mediasi. tapi kali ini aku emang udah jadi sepakat dan aku memang mau secepatnya. Memang jodoh itu di tangan Allah ya. Kalau memang saat ini memang hati aku memang benar-benar ketutup untuk dia, memang benar-benar aku sudah Butuh waktu, memutuskan. ya. Jadi tapi kalau misalnya kita jodoh, aku nggak bisa mendahului apa kehendak Betul. Allah. Kita nggak Tapi tahu kalau rahasia memang Tuhan, iya ya. benar, tapi kalau Oke. memang saat ini aku nggak bisa. Baik, sekarang Yunita tenang dulu ya. Sabar Dan dulu, pemirsa santai kita dulu. masih banyak yang ingin saya tanyakan dengan Yunita sesaat lagi tetap di Ada Aja. Ku akui, ku main hati, ku main hati, ku main hati, ku tak bisa untuk memungkiri, ku main hati, kamu main hati. It's okay, why, mas? It's okay, why? Aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo. Ya, oke. Iya pemirsa, kita kembali lagi di Ada-Ada Aja, masih mengupas cerita tentang Yunita dan Daus Mini. Seperti apa kelanjutannya? Mari kita lanjutkan Betul sekarang. sekali ya. Dan juga untuk pemirsa, jangan lupa untuk dukung saya. Ini GTV. Ketik GTV, spasi GSA,
spasi 3D kirimkan ke 9288. Sekali lagi, GTV spasi GSA spasi 3D kirimkan ke 9288 ya. Yang banyak boleh dan supaya saya terpilih menjadi kategori presenter paling seru di Global Seru Award. Baca lagi. Yuk, sekarang ayo. Dah. Mana ituannya tadi kertasnya? Gak ada. Ya Lu kode lu aja nya. Ih jahat banget, Sumpah, ini namanya money politik, sumpah. Apaan ini kertas? Udah, mana? Oh ya, GTU ya? GTV. Oh, JTV. Pemirsa jangan lupa untuk dukung Ayu Ting Ting sebagai penyanyi dangdut terfavorit. Paling seru. Penyanyi dangdut paling seru. Caranya ketik GTV spasi GSA spasi 10D. Kirim ke 9288. Ketik GTV spasi Udah, yuk, lu mah. GSA spasi 10D. Kirim ke 9288. Ketik Ayo udah. GTV spasi GSA spasi 10D. Kirim ke 9288. Tukang bopak mah begitu. Oke. Kita lagi. Ya dan pemirsa terima kasih untuk Anda yang sudah Lagi setia promoin bersama pribadi, kami. udah tahu ada masalah di sini. Al Pevita. Ih, Al Pevita. Mana ini Al? Ini Al. Cicoy. Al Burik. Oke, dan sekarang Nggak dapet ya. Cepet nggak dapet. lu mau ngomong doang, bagi kali. Udah. Ini udah masuk episode berapa? Belum, episode 100. Udah. Bopak mau bagi 100. Plus sama semua kru dia bagi. Yes. Ruben, patungan sama Ruben. Gue nyumbang gocap lah. Lu gocap. Oke, baik. Udah. Mobil baru belagu. Bopak ngebahas bopak nggak seru, mendingin bahas Ini ya. aja ya. Baik, dan pemirsa terima Bahasa kasih untuk dia. Anda yang selalu setia bersama kami. Dan sekarang ini kalau beberapa waktu lalu kan kita sempat menanyakan dari Daus Mini. Dan sekarang ini kita bersama Yunita dan kira-kira apa yang menyebab perceraian mereka. Yunita, ini yang saya mau tanyakan beberapa waktu lalu sempat ada Mary Amril. Ya, sempat ada pemberitaan tentang Mary Amril dan itu Isi keuntungannya apa aja tuh? Termasuk sekarang bisa dikenal orang pun tidak dipungkiri itu karena aku Nggak menutup nikah ya, sama Daus. gitu ya. ya. Gitu. Oke. Nah, kalau melihat dari semua ini langkah ke depan untuk yang Yunita lakukan ini seperti apa sih? Yang pasti kerjanya yang halal. Kerjanya yang halal untuk anak gitu. Terusnya ada kenangan yang paling indah gak sama Daus? Paling cakep gitu. Ada Ya. pas masa-masa kehamilan. Oh gitu. Apa yang paling indah yang Yang susah paling indah. dilupain? Perhatian nggak gitu? Daus ngelus-ngelus perut gitu biasanya. Daus waktu aku hamil benar-benar itu jadi suami yang ya yang menurut aku tuh sempurna gitu. Waktu aku hamil dulu, jadi aku nggak pernah kekurangan kasih sayang sedikit pun. Padahal waktu hamil dulu aku tuh jujur hidupnya sama Daus tuh lagi susah. Jadi kita dulu nggak punya apa-apa, inget banget. Itu kalau mau makan bingung gitu. Kita besok buat masak apa ya gitu. Dulu inget kayak gitu banget. Terus hamil gede gitu dan punya suami yang sayang banget sama aku. Itu sih yang nggak pernah aku lupain sampai kapanpun. Sampai kapanpun ya, karena biar bagaimanapun yang namanya anak juga tidak boleh dijauhkan ya, karena Yunita sendiri menjaga hubungan baik dengan Daus adalah demi seorang anak, demi masa depan dari Babang sendiri. Oke, nah kalau ngomongin kenangan bersama Daus juga sudah, tapi hal yang paling dikangenin dari Daus ini apa sih? Bercandanya kali ya, suka sering kalau misalnya kan kita suka kadang-kadang nonton TV bareng gitu kan di rumah gitu. Dan Ya. dulu sih sering kayak kita masih kayak komunikasi kita masih lancar, masih baik-baik aja gitu. Ntar kita kalau misalnya kita lagi nonton TV gitu, ntar kalau ada teman-temannya dia nongol di TV dicela-celain sama dia, dan itu bikin aku ketawa. Kayak ada ini ngapain di sini si Panse di sini menuhin TV gitu-gitu. Bercanda-bercandaannya aku sama Daus, karena hidup sama Daus itu menurut aku apa ya, memang saat ini berakhir dan tidak bisa lagi dilanjutkan, tapi aku tidak menutupi bahwa aku pun pernah merasakan masa-masa bahagia aku sama dia gitu. Ya, oke. Nah kalau ini kedekatan Bopak dengan Daus juga sangat dekat sekali ya.
Jadi ikatannya itu udah pasti sangat kuat gitu. Dan tapi kalau Bopak sendiri melihat permasalahan yang sekarang ini lagi Bopak hadapin dan terus ngelihat Daus ini, apa sih yang Bopak ambil dari semuanya? Kalau bos, ini jangan atas nama bos Bopak ya. Iya. Kalau Bopak begini, kalau sama Daus nih hubungannya memang amat dekat. Iya. Dekatnya begini. Dulu pun pada saat dia punya keputusan untuk menikah, Bopak tuh udah wanti-wanti sama Daus. Us, kalau lu cari istri, carilah istri yang bisa jadi mata lo. Bisalah istri yang tangannya menjadi tangan lo. Bisalah kakinya yang menjadi kaki lo, gitu. Dalam arti begini, karena secara fisik kan beda Daus sama kita. Kalau Daus ini kan orang ketergantungan sampai dia mati. Dia harus ketergantungan sama seseorang. Ya kan? Nah pada saat dia punya keputusan, mungkin inilah wanita pilihannya. Karena begini, setiap wanita yang menikah sama Daus ini, itu dia harus punya hati yang benar-benar hati singa. Kenapa? Karena banyak pertanyaan nanti dari orang lain, bukan dari diri sendiri. Ah, si perempuan itu suka sama Daus karena Daus top, misalnya gitu. Suka sama Daus karena begini gitu. Tapi waktu itu pas kita lihat di sisi Bopak, mungkin calon lo ikhlas kali, kita bilang gitu. Semoga hujatan yang ada di luar tuh nggak jadi buat lo. Biar dia jadi kaki lo. Kan gitu. Nah pada saat kejadian udah selesai begini kan kita sebagai sahabat juga bingung. Ternyata tongkat, matanya, kaki Daus tuh hilang kan gitu. Daus ini bukan orang-orang yang perkasa seperti kayak kita kan. Daus orang yang ketergantungan. Nah dengan mudahnya misalnya itu perceraian cepet dek. Begini, Bopak sebagai sahabat meresponnya sama Daus. Cuman begini, ya udah Us. Kalau seandainya ini takdir lo memang sampai di sini aja cinta lo, ya udah. Tak usah kita memarangi lebih jauh lagi, mengekspor lebih jauh lagi. Lebih baik kita melangkah lebih jauh lagi lah. Biar kegagalan yang lo dapat ini menjadi bumerang buat ke depan, kan gitu. Oke. Baik. Nah, tapi kalau Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau untuk Yunita sendiri dulu awal perkenalan dengan Daus tuh di mana sih? Awal kenalnya sih, awalnya pernah manggung di Ancol. Terus Daus bintang tamu waktu itu sama Bang Yadi. Kamu nyanyi di situ? Aku nyanyi, tapi nggak langsung kenalan karena kan dulu kan paling dia dia kan apa bintang tamu gitu kan, nggak mungkin penyanyi yang masih bukan siapa-siapa terus sok kenal gitu kan, nggak. Tapi pada suatu hari karena aku berteman sama Daus di Facebook, karena memang waktu itu ngefans sama Daus, itu aku nginbokin dia di Facebook dan nyapa dia bilang kalau Kak Daus inget nggak aku yang kemarin nyanyi loh di Ancol, inget nggak aku gitu-gitu, dan sampai tukeran pin BB akhirnya dari situ gitu. Waktu itu sih pun Daus punya pacar waktu itu dan aku sendiri juga sama-sama masih punya pacar, jadi awalnya ya udah kenal gitu aja, iya, kenal di BBM aja gitu. Dan sampai akhirnya cinta ini seperti apa sih? Terus mungkin udah sejalan-jalannya ya Daus putus sama pacarnya, terus waktu itu aku pernah calon suami aku meninggal, jadi di situ udah Daus kayak ngasih perhatian gitu sama aku. Ya. Dia bilang kalau yang sabar ya gitu, jodoh Ngasih support lah ya. ngasih support waktu itu, jadi ya gitu pokoknya baik-baikin aku, pokoknya sering care dan perhatian lah sama aku, sampai pada suatu hari itu sejalan-jalannya nggak niat mau ketemuan, lagi main di mall di daerah Semanggi situ, dan Daus waktu itu lagi ada acara di salah satu stasiun TV, dan karena ngeliat dari status BBM, terus aku bilang, kita lagi satu gedung nih, gimana kalau ketemuan gitu, dan dari situ. Di setiap anak kambu, mengapa jantung ini berdetak lebih kencang, seperti genderang mau
Daus hari ini mau bercinta. Kecoa mau bercinta. Janda cakep, janda cakep. Gua tadi pas ketika opening, bumper nih, ada aja kok lagunya sedang ingin bercinta. Apakah ini ungkapan hati seorang Ayu Ting Ting untuk Bopak atau apa sih? Ini harus diwaspadai setiap kalimat, setiap kata-kata itu harus Masa saya jatuh dipelajari. cinta melandak. Bahasa awal landak-landak. Lo harusnya di episode kali ini harus banyak ngobrol sama Ayu. Banyak ngobrol? Besok ini adalah hari bersejarah buat lo. Ya kan? Gantian. Ya kan? Lo coba tanya Ayu, yuk ketika persidangan pertama apa yang mesti disiapkan? Udah, nggak usah banyak ngomong, nggak usah sampai udah bismillah aja. Bismillah, kita berdoa dalam hati. Bismillah berada Toto bininya nongol, bang balik lagi bang. Oke. Yang jelaskan begini. Bahwa sebuah pernikahan itu kan nggak segampang kita membalikan Omongan lu terlalu tangan. tinggi. Nah, terus? Iya kan? Udah lihat aja deh ngebohongin Iya, terus. iya, Loh iya dong. Iya. Kalau Bopak udah mengatakan tidak siap lagi, ya udah tinggal ketok palu selesai. Kalau aku nggak mau gimana bang? Ya, pokoknya Bopak besok, tapi lu besok tetap syuting kan? Langsung ketok Oh, palu iya. atau gimana? Hah? Kalau Enggak salah lah, casting nggak ini tahu Bopak lah, lu nggak sendiri. tahu. Pokoknya kan bahasa orang keren sekarang. Tapi segala Bang Bopak sesuatu datang nggak? hukum. Oh Datang. iya. Pak Januar nanti ngurus. Nggak boleh. Kalau Enggak, tapi lu datang nggak besok? Datang, datang. Oh, Bopak besok datang. Oke, baiklah. Besok datang. Berarti Rabu infotainment. Khusus buat ada-ada aja Bopak siapkan waktu. Kalau dia datang. Lo jangan sok-sokan untuk ada-ada aja. Lo kalau izin sekali siapa yang bayar mobil? Lah, bukannya begitu, kan hal-hal kayak begini kan bisa nge-blow up mempengaruhi. nama. Oh iya, iya, Kan iya. segala sesuatu kalau kita kan masuk ke dunia televisi itu harus lomba, harus apa. Kalau ini kan sekarang kalau naik karena ada kasusnya baru pada naik. Oh iya, Kan iya, iya. gitu. Oh, Oke. jadi sensasi gitu ya. Sensasi. Iya. Oke, baik. Dan sekarang Bopak nanti kita lanjutin lagi curhatnya ya. Ini sekarang saya Oh mau. iya, iya. Iya, Aku kita mau ada sedang bintang tamu dulu, Bos. Siapa? Bercinta. Iya, iya. Enggak, justru sekarang ini ya. Ini mau untuk pemirsa ada-ada Pak aja Rojak nih. sehat di rumah. Sehat. Nanyanya ke gue, ngapa dia emang oh dia iya. anaknya Rojak? Jadi sekarang ini nih pemirsa ya, kalau ngomongin tentang bintang tamu atau mungkin sekarang lagi rame tentang perceraian di kalangan selebriti dan memang sebenarnya perceraian tidak ada manusia yang ingin bercerai, tapi memang itu adalah salah satu pilihan ya. Ya, Tapi pilihan. sekarang ini kita akan panggilkan beberapa waktu lalu kita sempat mendatangkan suaminya dan Suaminya sekarang siapa? suaminya yang bintang tamu sekarang nih. Oh, gitu, Ya kan? ya, Dan sip. sekarang ini kita akan menanya dari versi istri ya. Dan langsung Istri. saya panggil, ini dia bintang tamu saya, Yunita. Ini bos saya, kenalin loh. Oh iya, Ini bos bos ya. saya. Oh iya, sip. Oke, Yunita silakan duduk. Boleh saya minta tepuk tangan yang meriah untuk Yunita. Bos. Di sebelah sini. Oke, dan sekarang ini kalau beberapa waktu lalu ya kita sempat mendatangkan Yunita, Daus Mini ya. Daus Mini sebagai bintang tamu kita ya, Daus sudah mengungkapkan isi hatinya dan sekarang ini kita tidak ingin menjadi hakim dari menghakimi dari bintang tamu kita. Kita tidak ingin menjadi hakim akan permasalahan mereka, tapi kita ingin mendengarkan dari Versi pihak yang lain ya. pihak yang lain. Oke, baik. Yunita, ini kan sekarang lagi rame nih mengenai kabar Yunita dan Daus Mini gitu ya. Dan kira-kira sebenarnya apa sih yang memicu kalian tuh akhirnya mengambil jalur untuk kita berpisah saja? Jadi kalau diceritain dari awal sampai habisnya gitu ya, tetap aku sama Daus kan sepakat untuk tidak menceritakan apa yang terjadi dalam rumah tangga aku sama Daus. Tapi yang pasti, masalah aku sama Daus itu bukan cuma seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Tapi bisa dibilang dari awal 2013 lah, emang udah banyak konflik sebenarnya. Cuman berusaha untuk memperbaiki, cuman bilangnya mau berubah, tapi diulang lagi. Bilang mau berubah, diulang lagi, kayak gitu. Dan sekarang ini istilahnya tuh kemarin itu puncaknya awal Februari itu aku udah yang sama sekali udah nggak punya kekuatan untuk tetap bersabar gitu, bertahan sama dia. Oke. Dan aku memang aku yang minta cerai waktu itu. Oke, berarti kan kalau tadi Yunita sendiri bilang kesepakatan tidak akan menceritakan sebenarnya apa yang terjadi gitu. Tapi kalau dengar tadi Yunita ngomong kan sudah menahan semua ini dan terulang lagi, berarti secara tidak langsung semua ini dari pihak Daus.
kalau aku cerita Kak Ruben, jadi sama dengan aku menjelekkan suamiku sendiri. Atau aku sendiri juga bukan manusia yang sempurna 100%. Aku pun banyak salah sama Daus gitu. Tapi ya di luar itu apapun yang dilakukan sama Daus, aku sudah memaafkan. Begitu juga aku banyak kesalahan sama Daus, Daus pun sudah memaafkan kesalahan aku. Oke, gong permasalahannya sebenarnya ada di tahun kemarin. Yang pasti bukan di aku. Bukan. Yang pasti aku sekarang gini, kalau mau di bener-bener nggak ada asap kalau nggak ada api, nggak mungkin nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba aku minta cerai, kan nggak mungkin. Cuman kalau ketika aku berusaha untuk diam dan menutupi, tapi segelintir orang berusaha untuk menghakimi aku dan istilahnya nyebarin gosip. Menghakimi kayak gimana menghakimi? Contohnya seperti Om Bopak yang sering saya pernah Om Bopak beberapa kali berusaha untuk menghakimi aku, versi Om Bopak ya, versi Om Bopak. Nah, kita pertanyaan bukan menghakimi di sini. Ini pertanyaan, nah kita di luar dari itu. Kejanggalan-kejanggalan mantan suami itu di mana? Om Bopak kan tahu. Enggak tahu. Jadi maaf nih. Tanya dulu kejanggalan. Kalau misalnya tunggu dulu. Terus? Kejanggalan suami dulu. Gini. Kalau ketika seorang suami sudah tidak bersyukur memiliki istri yang sudah melakukan dan menyerahkan semuanya untuk dia. Enggak, buktinya Contohnya ada. Coba aku nggak mungkin. Aku enggak, biar ada. Pemirsa pada tahu nih. Ada aja biar ngupas segala-galanya. Ya ngupas. Berarti sama dengan Om Bopak mau menguliti sahabat Om Bopak sendiri. Nggak apa-apa. Ini Om Bopak yang nyuruh ya? Iya, memang. Coba. Nggak, gini. Hargai saya sebenarnya. Ya, hargai saya bos sebagai. Iya, I know. Cuman maksudnya gini, dalam permasalahan ini mungkin Bopak punya emosi ketika kekeluargaannya terhadap Daus atau apapun. Yunita juga mungkin Bopak tidak maksudnya ke arah sana. Sebenarnya begini Kak Ruben ya. Kalau kita nih, Kak Ruben itu jadi meluruskan sebagai apa bos di masalahnya sini. aku sama Daus dari awal kita nikah sampai akhir. Memang itu prinsip aku sama Daus. Buruknya, busuknya kita semua sekeluarga, aku nggak pernah cerita sedikit pun ke mertua, ke orang tua aku. Walaupun sebagaimana sakitnya aku diam. Aku cuma bahas itu sama Daus. Orang nggak akan ada yang tahu apa yang terjadi, apa yang terjadi antara aku sama Daus selama pernikahan kita. Kita nongol di TV itu nggak nge-shoot 24 jam kehidupan kita tuh seperti apa. Saya yang lebih tahu. Enggak. Om Bopak pun. Cuman Sekarang ketemu di pembicaraan ketika begini. kita ada acara, misalnya acara manajemen, itu pun nggak mungkin aku ribut sama, andai kan kita lagi ada masalah, nggak mungkin aku ribut sama Daus di depan orang. Aku akan tetap menutupi, bagaimanapun juga dia suamiku. Aku harus menjaga nama baik dia. Itu masih aku pegang sampai detik ini, makanya sampai detik ini, karena Daus Mini itu dulu pilihan aku tidak akan pernah membuka aib dia, sedikit pun. Iya. Oke. Nah, justru saya sangat melihat bagaimana ini mungkin kedekatan dari sahabat saya sendiri, Bopak. Bos saya di sini bos, jadi Iya. jadi jangan menghakimi. Kalau kita di sini diada-ada aja nih, membuka sesuatu itu dengan hati yang paling dalam aja, jadi nggak mengada-ada. Jadi bos tuh pengen tahu aja, kan setiap pernikahan punya komitmen kan, tidak ngelihat kiri sama kanannya. Pertanyaan bos nih cuma satu, Iya. kok semudah itu misal memutuskan sesuatu hubungan sama Daus misalnya gitu. Enggak, jadi gini nah, loh. alasannya kayak apa? Atau bisa juga diboncengin sama orang lain, ada kepentingan Nah, pribadi, ya, bos, kayak dengerin gitu dulu, dia gimana mungkin tuh? pengen menjelaskan. Gini coba lah ya. jelasin. Orang awam di luar sana kan pasti taunya pas ketika Enggak, kita nggak aku, pertanyaan masalah meledak, orang awam, masalah aku di meledak, dalam aja. meledak dan minta cerai. Om Bopak harus tahu kalau aku sama Daus itu minta cerai ini Saya bukan di yang sini pertama. bos, bukan Om Bopak. Iya. Saya bos di sini. Iya, oke. Jadi yang nama terus? Om Bopak siapa? Jadi ini bukan pertama kalinya sebenarnya. Tapi kan apa iya kalau misalnya kita ribut terus aku ngadu ke media, aku ribut ngadu ke media. Kita cerai pun dari awal, aku sudah sama Daus tuh memutuskan untuk kita diem-diem. Nanti kalau udah ketok palu baru kita ngomong ke media. Tapi ketika gugatan masuk entah datangnya dari mana, akhirnya berita nyampe ke teman-teman media. Kalau memang aku orangnya nggak mau bohong sih, apa adanya. Gak, iya intinya gini. Kadang ketika kita diam, nanti waktu akan menjawab semuanya begitu. Oke, nah justru ini banyak orang yang mengatakan dengan permasalahan ini katanya menggandeng karir seorang Yunita. Jadi gini loh, aku itu dari sebelum nikah sama Daus kan memang udah nyanyi. Betul. Dari aku sama Daus kemarin-kemarin masih kita baik-baik aja, aku pun nyanyi. Bahkan sering offer keluar kota bareng sama Daus. Jadi memang sudah nyanyi. Dan ketika aku pisah sama Daus, kerja apa kalau bukan nyanyi Kak Ruben? Ya. Apa aku nanti nggak harus menafkahi anak aku?
Ya. Aku harus menghidupi diri aku sendiri. Aku pun punya keluarga. Keluarga yang sudah 3 tahun terakhir ini semenjak aku menikah sama Daus, aku terlantarkan. Terlantarkannya dalam Nggak segi dikasih apa? makan sama Daus. Aku semenjak aku nikah sama Daus, apapun yang Daus katakan aku akan menuruti dia. Dia dulu bilang aku nggak boleh kerja, aku nggak kerja. Tapi memang kadang artis itu tidak seperti apa yang dilihat di luar. Banyak duit contohnya. Mungkin orang ngira Daus itu banyak duit atau kaya raya. Itu semuanya istilahnya itu cuma pandangan orang di luar. Tapi bagaimana keadaan rumah tangga kita itu benar-benar aku sama Daus yang tahu. Aku setelah aku menikah sama Daus, aku benar-benar nyerahin semuanya sama Daus. Yang tadinya aku tulang punggung keluarga, aku lepasin semuanya. Demi apa? Demi cinta. Tapi pengorbanan itu pun tidak istilahnya tidak dihargai sama sekali lah. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat bagaimana pengorbanan seorang Yunita sendiri ya, mempertahankan sebuah rumah tangga dan akhirnya ya memang Yunita sudah 3 tahun juga menterlantarkan keluarga gitu ya. Tapi tanggapan dari pihak keluarga akan permasalahan ini seperti apa sih? Kalau sebenarnya kalau jujur kalau mama kandung aku nggak kaget ini terjadi. Kalau keluarga Daus memang jujur pasti kaget karena aku selama ini sama Daus setiap ada masalah kita nggak pernah cerita ke keluarga. Jadi aku sama Daus tuh tipikal orang yang kalau ada masalah sebesar apapun kita diam, Ngerasain sendiri Ya, lah ya. kita ngerasain karena kan rumah tangga itu kan dulu kan kita sendiri yang milih kan gitu. Yang paling nggak nyaman dari Daus tuh apa tuh? Apa yang ngebuat kamu jadi nggak nyaman?